Oke teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, di video YouTube saya kali ini menyambung dari video-video YouTube saya, yaitu tentang pembahasan tes wawasan kebangsaan yang tentunya kamu hadapi nanti di tes CPNS, baik juga di tes P3K di tahun 2021 ini. Jadi di video saya kali ini yaitu membahas soal dari nomor 21 sampai dengan nomor 30. Karena di video-video saya juga sudah membahas soal-soal TWK mulai dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Jadi kali ini saya akan menuntaskan pembahasan soal TWK tersebut mulai dari nomor 21 sampai dengan nomor 30 nantinya. Baik, jadi kita langsung saja ke soal nomor 21. Saya bacakan ya, teman-teman seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentunya bagi kaula muda, bagi generasi muda kaum milenial yang antusias di tahun ini mengikuti tes CPNS dan tes P3K tentunya. Nah, persaingan sangat tajam, persaingan sangat keras untuk mendapatkan salah satu kursi menjadi ASN, aparat sipil negara tentunya. Oleh karena itu, maka buat Anda, buat kamu semua, para kaum milenial, di tahun 2021 ini, kamu harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kamu dapatkan salah satu kursi di CPNS nantinya. Oke, kita masuk ke soal nomor 21. Oke, soal nomor 21 saya bacakan. Salah satu jiwa dan semangat 45 adalah pro patria dan primus patrialis, yang berarti A. Tanpa pamrih dan bertanggung jawab, B. Kesetiakawanan dan solidaritas, C. Kesatria dan kebesaran jiwa, D. Cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air, E. Toleransi dan tenggang rasa. Nah, jadi nomor 21 ini menanyakan jiwa dan semangat 45 itu adalah pro patria dan primus patrialis. Apa arti pro patria dan primus patrialis itu? Nah, artinya adalah bahwasanya jiwa semangat 45 itu, ya, jiwa semangat 45 itu adalah jiwa cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Ya, cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi soal nomor 21 jawabannya adalah D. Nomor 22. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat. Saya ulangi ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah kalimat yang diganti dalam naskah Piagam Jakarta menjadi. Nah, jadi kalau soal nomor 20 ini kamu harus ingat kembali tentang sejarah lahirnya Pancasila, ya. Sejarah lahirnya Pancasila. Jadi soal nomor 22 ini pilihan A-nya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, B. ketuhanan yang berkebudayaan, C. kemanusiaan yang adil dan beradab, D. persatuan Indonesia, E. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalimat yang diganti, ya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diganti menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa.
dengan latar belakang untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia pada saat itu. Maka para founding fathers kita pada saat itu memikirkannya sampai sedalam itu gitu. Sehingga berubahlah kalimat tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita masuk ke nomor 23 ya. Rancangan tentang pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar telah berhasil ditetapkan pada 22 Juni 1945 oleh Panitia 9, walaupun berlangsung secara alot. Insinyur Soekarno menyebutnya Mukadimah. Mr. Muhammad Yamin menamainya Piagam Jakarta. Sedangkan Sukiman Wirjo Sanjojo menyebutnya A. Gentleman Agreement, B. Jakarta Agreement, C. Founding Fathers Agreement, D. Rengas Dengklok Agreement, E. Preamble Agreement. Nah, jadi kalau Insinyur Soekarno pada saat itu menyebutnya adalah Mukadimah, sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Sedangkan kalau Sukiman Wirjo Sanjojo pada saat itu menyebutnya sebagai Gentleman Agreement. Jadi nomor 23 jawabannya adalah A ya. Nomor 24. Selain ancaman dari dalam, Indonesia juga bisa mendapat ancaman dari luar. Bentuk dan wujud ancaman dari luar adalah A. Subversi dan intoleran, B. Terorisme dan radikalisme, C. Subversi dan invasi, D. Liberalisme dan individualisme, E. Anarkisme dan vandalisme. Nah, jadi negara kita ini, negara Republik yang tercinta ini, dalam sejarahnya tentu banyak mendapat yang namanya tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, jadi bangsa Indonesia bisa mengidentifikasi sumber-sumber ancaman itu ada dari dalam dan ada dari luar. Nah, misalnya kalau dari ancaman dari dalam, misalnya intoleran, ya, kemudian radikalisme, kan begitu ya. Lalu kalau ancaman-ancaman dari luar itu juga cukup banyak ya. Misalnya apa? Subversif, subversif atau subversi, ya. Kemudian invasi ya, invasi atau aneksasi ya. Jadi bangsa lain bisa juga menginvasi kita atau menganeksasi kita gitu. Nah, jadi itu bentuk-bentuk contoh-contoh ancaman-ancaman dari luar. Jadi sebagai bangsa Indonesia tentu sudah memetakan masalah-masalah itu ya, dan itu sudah dipikirkan oleh para pengambil-pengambil kebijakan di negeri ini tentunya ya. Oke, jadi nomor 24 jawabannya adalah C ya. Ancaman dari luar itu adalah subversi dan invasi. Nomor 25. Dwipantara memiliki arti bahwa A. Pulau-pulau yang ada di antara dua benua, B. Lautan yang ada di antara pulau-pulau, C. Negeri yang kaya akan rempah-rempah, D. Daratan yang dikelilingi lautan, E. Pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Nah, jadi soal nomor 25 ini menanyakan apa arti daripada Dwipantara ini. Nah, jadi ini merupakan salah satu konsep yang dipelajari dalam wawasan Nusantara bangsa Indonesia ya. Jadi letak Indonesia itu adalah sangat strategis ya, antara dua benua dan dua samudra ya. Nah, jadi arti daripada Dwipantara ini adalah bahwasannya pulau-pulau yang ada di antara dua benua. Siapa yang dimaksud itu adalah tentunya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawaban nomor 25 adalah A ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 26.
Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir yang ditempuh setelah diusahakan mencegahnya. Untuk mempertahankan, saya ulangi ya, nomor 26, bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir yang ditempuh setelah diusahakan untuk mencegahnya. Untuk mempertahankan: A. Ideologi nasional Pancasila dan UUD 45. B. Kemerdekaan dan kedaulatan. C. Keutuhan NKRI. D. Kelangsungan pembangunan nasional. E. Pilihan A, B, C, dan D benar. Nah, jadi soal nomor 26 ini dalam dunia perang, ya, setiap bangsa memiliki prinsip masing-masing, ya. Begitu juga bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia itu lebih mencintai kemerdekaan daripada perdamaian. Ya, lebih mencintai kemerdekaan daripada perdamaian. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia itu cinta damai, sangat suka damai. Namun bila ada bangsa atau negara lain yang ingin menguasai bangsa Indonesia, yang ingin menganeksasi bangsa Indonesia misalnya umpamanya, maka bangsa Indonesia harus mempertahankannya, ya, dengan segala daya upaya, dengan seluruh potensi bangsa Indonesia akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Nah, jadi tentunya soal nomor 26 ini, perang adalah jalan terakhir yang diusahakan. Nah, ya, perang adalah jalan terakhir yang ditempuh, ya, bila upaya-upaya diplomasi yang dilakukan itu mengalami kemandekan. Nah, jadi perang itu kita laksanakan bila tentunya dengan konsep bahwasanya kita ini bangsa Indonesia itu mencintai negeri kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, kemudian menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, menjaga Pancasila dan UUD 45, dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Jadi nomor 26 itu jawabannya adalah E, ya. Ya, para kaum milenial, kita sambung kembali soal nomor 27. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, di tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tata kehidupan dalam mencapai perjuangan bangsa, disebut dengan A. Wawasan global, B. Wawasan Indonesia, C. Wawasan Nusantara, D. Wawasan bangsa, E. Wawasan nasional. Nah, jadi soal nomor 27 ini menanyakan tentang apa konsep cara pandang bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mencapai perjuangan bangsa Indonesia, yaitu mencapai tujuan nasionalnya tentunya. Jadi soal nomor 27 ini jawabannya adalah C, ya, wawasan Nusantara, ya. Kalau A tadi wawasan global, B itu wawasan Indonesia, C wawasan Nusantara, D wawasan bangsa, E wawasan nasional. Jadi jawabannya adalah C, yaitu wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, ya, yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 45.
dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat untuk mencapai tujuan nasionalnya. Di nomor 27 itu adalah C ya, wawasan Nusantara. Baik, kaum milenial, sekarang kita masuk ke soal nomor 28. Terorisme, radikalisme, dan intoleran adalah tindakan yang sangat berbahaya dalam kelangsungan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Upaya-upaya yang mendasar yang dilakukan dalam mencegah dan menangkalnya adalah jadi A. Memperkuat lembaga BNPT, B. Mencegah dan menindak melalui undang-undang terorisme, C. Menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai sila-sila Pancasila dan melaksanakan UUD 1945, D. Memberikan keadilan sosial, E. Elit politik dan elit pemerintah lebih merakyat. Nah, itu dia soal nomor 28. Jadi inti dari soal nomor 28 ini adalah apa kira-kira hal yang mendasar, yang fundamental yang bisa kita lakukan dalam mencegah dan menangkal fenomena atau isu-isu radikalisme, kemudian isu-isu atau fenomena terorisme dan intoleran. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan, hal yang paling mendasar sehingga hal-hal itu tidak terjadi di negeri kita ke depannya. Saya pikir hal yang paling mendasar hal yang paling mendasar yang perlu kita lakukan adalah bagaimana setiap warga negara Indonesia, setiap bangsa Indonesia, setiap rakyat Indonesia, setiap masyarakat Indonesia memahami, mengetahui, mengamalkan tentunya nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Dan tentunya dalam tataran bernegara dan berbangsa, tentunya UUD 1945 itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud terejawantahkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasakan adanya perhatian daripada suatu negara kepada rakyatnya, sehingga rakyat Indonesia, masuk Indonesia merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupannya, baik itu kehidupannya di tengah masyarakat maupun di tengah-tengah bangsa. Saya pikir itu hal yang perlu dilakukan, yang mendasar kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bagaimana supaya dalam akal, pikiran, dan jiwa masyarakat Indonesia memiliki, mengetahui, dan mengamalkan nilai-nilai sila-sila Pancasila, sehingga hal-hal seperti isu-isu seperti intoleran, radikalisme, dan terorisme itu lebih cepat dapat diatasi, dan lebih cepat dapat ditanggulangi, sehingga hal-hal itu, hal-hal terorisme, hal-hal intoleran, hal-hal radikalisme tidak terjadi di negeri yang tercinta ini. Oke, saya kira itu soal nomor 28. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai sila-sila Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 29. Saya bacakan ya. Di era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 ada konsep-konsep ajaran yang harus dipahami dan dipatuhi, yaitu kecuali A. Resopin, B. Manipul Usdet,
C. Nasakom, D. Real atau revolusi ideologi leadership, E. Pancakarya. Nah, jadi nomor 20 ini menanyakan apa konsep-konsep pada periode 1959-1965 atau di masa demokrasi terpimpin yang pernah dilakukan di negeri kita ini tentunya. Nah, jadi untuk menjawabnya ini tentu kamu harus memahami konsep-konsep masa demokrasi terpimpin tentunya ya. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor ini ya, maka A tadi ada Resopim, B. Manipul Usdek, C. Nasakom, D. Real atau revolusi ideologi leadership, E. Pancakarya. Jadi soal nomor 29 ini yang ditanya adalah kecuali ya. Saya ulangi soalnya supaya kamu lebih fokus. Di era demokrasi terpimpin atau tahun 1959-1965 ada konsep-konsep ajaran yang harus dipahami dan dipatuhi kecuali A. Resopim, B. Manipul Usdek, C. Nasakom, D. Real atau revolusi ideologi leadership, E. Pancakarya. Jadi jawaban nomor 29 ini kecuali yaitu E, yaitu Pancakarya. Mengapa? Ya karena Pancakarya itu bukanlah konsep pada masa demokrasi terpimpin, namun justru konsep yang muncul pada masa demokrasi liberal sewaktu kabinet Insinyur Juanda. Nah, jadi pada masa kabinet Insinyur Juanda di masa demokrasi liberal ya 1950-1959 ya, Insinyur Juanda membuat konsep yang disebut namanya Pancakarya ya. Pancakarya karena pada masa pemerintahan Insinyur Juanda ya, pemerintahan itu kabinetnya disebut juga nama lainnya adalah kabinet non partisan ya, atau kabinet Jaken atau Jaken kabinet ya, di mana menteri-menterinya itu ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, selain daripada itu pada masa pemerintahan Insinyur Juanda ya, di masa demokrasi liberal program pembangunan yang dicanangkan oleh Insinyur Juanda itu adalah disebut dia yang namanya Pancakarya ya, atau 5 program yang akan dilaksanakan di masa kepemimpinan Insinyur Juanda pada masa demokrasi liberal pada masa itu. Ya, jadi jawabannya nomor 29 ini adalah E ya. Oke, saya kira cukup jelas. Kita masuk ke soal nomor 30. Tolong perhatikan ya. Proklamasi dan pembukaan 1945 adalah sejiwa dan senafas. Proklamasi adalah Proclamation of Independence. Pembukaan UUD 1945 adalah Declaration of Independence-nya Indonesia. Maknanya adalah bahwa A. Proklamasi sebagai pernyataan bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan, sedangkan pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa merdekanya Indonesia dari belenggu penjajahan telah didasari oleh dasar negara yang kuat dan memiliki tujuan yang jelas dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. B. Proklamasi harus diperjuangkan dan pembukaan UUD 45 dapat dirubah. C. Proklamasi hasil jerih payah bangsa Indonesia dan pembukaan UUD 45 harus diimplementasikan. D. Proklamasi dan pembukaan UUD 45 saling mengisi. E. Proklamasi dan pembukaan UUD 45 harus dihargai dan dihormati. Nah, jadi soal nomor 30 ini menanyakan apa makna di balik
kata yang mengatakan bahwasanya proklamasi dan UUD 45 adalah sejiwa dan senapas. Proklamasi dan UUD 45 itu sejiwa dan senapas. Dan dinyatakan bahwasanya proklamasi adalah Proclamation of Independence, pernyataan kemerdekaan. Proklamasi bangsa Indonesia itu pernyataan kemerdekaan, menyatakan kita sebagai bangsa yang merdeka gitu ya, tahun 1945 gitu. Sedangkan UUD 45 adalah merupakan pernyataan atau deklarasi ya, deklarasi atau pernyataan bebas dari belenggu penjajah. Nah, jadi proklamasi dan UUD 45 itu senapas dan sejiwa. Berarti soal nomor 30 ini jawabannya adalah A ya. Di mana opsi A ini kalimatnya adalah proklamasi sebagai pernyataan bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan, sedangkan pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa merdekanya Indonesia dari belenggu penjajahan telah didasari oleh dasar negara yang kuat dan memiliki tujuan yang jelas dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nah, itulah dia makna daripada proklamasi dan UUD 45. Ya, di mana proklamasi sebagai Proclamation of Independence, sedangkan UUD 45 adalah Declaration of Independence. Nah, saya pikir itu dia pembahasan soal nomor 30. Nah, jadi para kaum muda di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itulah sudah saya bahas ya, soal prediksi tes wawasan kebangsaan untuk tes CPNS dan tes P3K di tahun ini. Jadi tolong kamu pelajari supaya kamu memiliki persiapan yang baik. Pastikan di tahun ini kamu pemenangnya menjadi calon aparat sipil negara di berbagai bidang lembaga atau kementerian atau instansi pemerintah. Jadi tetap semangat, tetap fokus sehingga menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Itu dulu persembahan dari saya. Semoga rangkaian-rangkaian video-video yang sudah saya sampaikan, saya bahas, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kamu untuk menghadapi tes CPNS tahun 2021 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua upaya-upaya kita semua, dan kita berharap atas berkat dan ridhonya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita fokuskan, kita berharap meminta kepada Yang Maha Kuasa. Itu dulu dari saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semuanya. Terima kasih.